Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mesalul Hasana dari SDN 37 Kendok, Kota Bima. Saya akan menceritakan hikayat Bima yang berjudul La Kasih Tahu. Di sebuah hutan dekat kampung Anta Barata yang dipimpin oleh Indra Dewi, Batara Siwa hidup bersama istrinya dalam keadaan yang sangat buruk dan serba tidak berkecukupan. Di kampung itu, ia menamai dirinya dengan La Kasih Tahu. Ia yang semula raja, kini berubah menjadi seorang pengemis. Orang-orang kampung sangat tidak menyukai mereka. Bahkan, pernah sesekali Barata Siwa dan istrinya pergi mengemis untuk meminta makan. Tetapi, mereka melemparinya dengan batu, sehingga tubuh mereka terluka parah. Ini seringkali terjadi dan lagi-lagi mereka harus kembali ke hutan dalam keadaan yang sangat buruk. Namun, mereka tetap sabar dan tabah. Sekarang ini, istri La Kasih Tahu dalam keadaan hamil. Ia pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Maharaja Kurma. Beberapa keanehan terjadi. Mulai dari beberapa balok emas tiba-tiba muncul. Dan dari mana asalnya? Dan juga pandangan orang terhadap La Kasih Tahu berubah. Pada suatu ketika, La Kasih Tahu pergi ke sungai untuk memandikan anaknya Maharaja Kurma. Sang ibu sontak memberi pertanyaan. Wahai anakku, jikalau engkau benar-benar berasal dari dewi-dewi untuk menerangi mata hati bapa dan ibumu, dan jadikanlah hutan ini sebagai kerajaan yang dipenuhi dengan sengaji-sengaji dan hulu bala untuk membantuku, kata sang ibu. Dan beberapa saat kemudian muncullah istana yang sangat besar yang lengkap dengan berpuluh-puluhan rakyat dan berpuluh-puluhan rumah. Lalu diangkatlah La Kasih Tahu menjadi seorang raja. Ia menamai dirinya dengan Maharaja Indra Anggasa. Dan kampung itu diberi nama Puspasar. Kampung Puspasari ini berirama setiap hari. Dan permaisuri melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Putri Nilakasuma. Waktu terus berjalan, hidup mereka baik-baik saja. Dan sampai pada akhirnya, kabar itu terdengar di telinga Maharaja Indradewa. Ia kesal tetapi tidak diperlihatkannya. Di hari berikutnya, Maharaja Indradewa mendengar kabar bahwa Maharaja Indra Anggasa sedang mencari peramal untuk putra-putrinya. Karena kekesalannya, Maharaja Indradewa meminta para peramal untuk mengatakan hal-hal yang buruk. Adapun nasib kedua putra-putri baginda yang mulia besar sekali celakanya. Tidak bisa tinggal di kampung ini. Kalau masih dalam 7 hari masih tinggal, kampung ini akan terbakar. Rumah dan rakyat habis dimakan api, kata si tukang ramal, sambil menundukkan kepala kepada Maharaja Indra Anggasa. Dihempaskanlah putra-putri Maharaja Indra Anggasa. Setelah 5 hari kepergian mereka, kampung Puspasari terbakar. Dan kedua kakak beradik itu terpisah. Maharaja Kurma di pulau raksasa, sedangkan Putri Nilakasuma berada di kampung Palingan Cahaya yang dipimpin oleh Maharaja Puspa Indra. Setelah berpisah, akhirnya kedua kakak beradik itu dipertemukan kembali. Semua berubah sangat jauh. Putri Nilakasuma sudah menikah dan namanya pun menjadi Mayang Mangure. Begitupun dengan sang kakak. Berbagi
berbagai macam cerita yang mereka bagikan. Mulai dari perjalanan yang sulit, di mana mereka tinggal dan bagaimana keadaan mereka. Setelah kakak beradik itu bertemu, muncullah ide dari Maharaja Kurma untuk menemui kedua orang tuanya. Ia pun bertemu dengan kedua orang tuanya di kampung Puspasari. Sebelumnya mereka saling tidak diketahui bahwa itu adalah orang tuanya Maharaja Kurma. Sedikit basa-basi seputar anak dari Lakasipahu dan istrinya. "Kemana anak kau suruh pergi?" tanya Maharaja Kurma. "Begitulah adanya anakku. Saya sudah kalah fitnah orang-orang yang mengatakan bahwa kedua anak itu membawa celaka yang sangat besar. Oleh karena itu, saya suruh orang untuk membuangnya," ucap Lakasipahu dengan sangat sedih. "Memang begitulah hidup ini. Menurut perkiraan saya, mereka tidak terlalu kesulitan. Saya sudah banyak merasakan kesulitan dalam hidup ini. Sudah beberapa banyak perjalananku pada gunung-gunung yang tinggi, pada lembah-lembah yang sangat dalam, dan pada sungai yang sangat dalam. Untuk apa melakukan itu semua?" tanya keduanya. Sudah tidak tahan dengan itu, Maharaja Kurma mengenali identitas aslinya dan menceritakan perjalanan panjangnya. Hal itu tentu saja membuat orang tuanya menangis terharu. Mereka saling merangkul. Beberapa hari kemudian, Maharaja Kurma pergi menjemput adik dan istrinya Cahaya Hairani beserta adik iparnya. Namun sebelumnya, ia membuat kerajaan yang begitu besar dengan waktu 1 malam. Perperangan pun terjadi karena muncul kerajaan baru yang dipimpin oleh Maharaja Kurma. Maharaja Indradewa tidak terima akan hal itu. Tak lama kemudian, datanglah gerombolan wanita dari kampung Antabarata yang mencari kerabatnya. Mereka bersama permaisuri. Siapakah permaisuri itu? Tentu saja istri dari Maharaja Indradewa. Ia menangis sejadi-jadinya melihat mayat suaminya dan menyikam dirinya sendiri. Kemudian kampung Antabarata dipimpin oleh Maharaja Bujawat Indra, saudara dari Tuan Putri Cahaya Hairani. Semua telah diatur dengan baik dan tentu saja sempurna. Setelah itu, Maharaja Kurma mengadakan pembagian pakaian kepada rakyat Puspasari. Karena sebelumnya mereka mengalami kebakaran. Semua telah diatur dengan baik, tidak ada lagi perperangan. Kemudian Mayang Mangure kembali ke istana bersama suaminya. Ialah Raja Mangjendasri. Maharaja Kurma membawa pulang Putri Cahaya Hairani ke tanah Cina karena asalnya dari Cina. Demikianlah cerita Lakasipahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.